Shalom, selamat datang di ibadah online GB Putra. Senang bisa menyambut jemaat dan Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Ibadah ini bisa diikuti setiap saat melalui YouTube channel GBI Putra Official. Dan Gembala Sidang kami mengadakan doa malam setiap hari Selasa dan Jumat jam 8 malam di Instagram @sukirnotarjadi. Jadi sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Sebentar kami mau ibadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kata-kata yang keluar dari mulutnya itu boleh memberkati kami, menegur kami, dan boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan pimpin supaya firman-Mu itu boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Putra yang berbahagia. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini, saudaraku. Kita akan nyanyikan kebesaran nama Tuhan. Amin. Kasih Tuhan yang begitu besar, lebih kuat dari dosa setiap kita. Haleluya. Kita ditemukan oleh kasih Tuhan yang mengasihi kita apa adanya. Haleluya. Dan sebab itu naikkan syukur kepadanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, bebaskan.
Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Semua katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Sebutkan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Semua. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh yeah. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Pada namanya lah kita berlari dan diselamatkan. Haleluya. Saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memilih beberapa alternatif atau cara, dan boleh melalui QR Code yang tersedia di layar Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mempersembahkan yang terbaik. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami tahu hari ini boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan.
bukan kuat gagah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk itu. Engkau tidak pernah lelah atas kami. Engkau mengasihi kami dengan sehabis-habisnya. Hanya pujian penyembahan Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Saat ini Tuhan kami ingin mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Semuanya Tuhan keluar dari hati yang mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami, akan memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini.
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah Kau mampu jadi
sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja di atas segala raja. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. 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 Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, shalom semuanya dan selamat beribadah. Dalam ibadah online kita pada minggu ini, saudara terkasih, hari-hari ini bangsa Indonesia itu akhirnya menjadi pemimpin dunia dalam hal positif COVID. Ya, ini sungguh sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi atas bangsa kita. Tapi di tengah-tengah situasi demikian, saudara dan saya itu boleh terus kuatkan iman kita di dalam Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini ya. Sajak kita semua sama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk kita minta Tuhan menyatakan berkat-Nya melalui firman Tuhan sebentar. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Sorgawi yang sudah menyatakan anugerah besar atas kami melalui ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini mengundang Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada pada saat ini, sehingga oleh karena kuasa Roh, kami akan diberkati, dikuatkan, diteguhkan pada hari ini melalui firman-Mu. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan, menyampaikan perkara-perkara yang sumbernya, asalnya adalah dari pewahyuan Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini disampaikan dengan kuat kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi. Dan kami semua boleh sambut firman Tuhan dengan tanah hati yang subur. Sehingga firman-Mu ya Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia. Melainkan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan tidak hanya semata-mata mendengar firman saja. Tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Raja yang kekal. Amin, amin, haleluya. Sekitar 800 tahun yang lalu di kota Venesia di Italia lahir satu orang yang oleh ibunya dikasih nama yang sangat alkitabiah, Marko. Marko ini diambil dari nama penulis Injil Markus, dan ibunya ini berharap bahwa si Marko ini nanti kalau besar dia akan keliling dunia untuk memberitakan Injil. Nah, Marko ini nama lengkapnya Marco Polo, akhirnya memang keliling dunia, tapi bukan beritakan Injil. Dia pada umur 17 tahun tinggalkan Venesia dan lakukan satu perjalanan setengah dunia, setengah luasnya bumi, masuk ke Rusia, kemudian dia masuk ke Afghanistan, lalu kemudian berakhir di satu tempat namanya Tiongkok. Pada zaman itu Tiongkok itu waktu itu rajanya itu namanya Kubilai Khan. Melalui berbagai peristiwa yang unik-unik, Marco Polo ini akhirnya menjadi pegawai kesayangan daripada
Kubilai Khan ini. Nah, yang luar biasa adalah ternyata Marco Polo adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kakinya di Tiongkok dan melihat kebesaran daripada negara Tiongkok pada zaman tersebut. Pada zaman itu, Marco itu melihat kota-kota di Tiongkok yang membuat bahkan ibu kota atau katakanlah istana di Eropa itu kelihatan seperti menurut dia gubuk, ya, jelek sekali, ya, kayak kampung kumuh istilahnya, ya. Istananya Kubilai Khan ini ada satu ruang untuk pesta yang bisa muat 6.000 orang. Bayangkan besarnya, semua duduk di meja dan makan dari piring emas. Lalu kemudian Marco juga pertama kali melihat yang namanya uang kertas, pertama kali ada di sana. Kemudian dia melihat kekuatan dari yang namanya mesiu, ya, bahan peledak itu. 600 tahun kemudian, barulah negara-negara Eropa sanggup memproduksi yang namanya baja dalam jumlah sebanyak yang diproduksi oleh Tiongkok pada tahun 1267. Ya. 600 tahun kemudian baru mereka mengejar ketertinggalan mereka. Ya. Nah, tapi Marco juga menjadi orang Italia pertama yang mencicipi satu makanan di Tiongkok sana yang menurut dia enak sekali. Namanya mie. Lalu dia bawa mie ini pulang ke Italia. Mie ganti nama menjadi spaghetti. Ya. Kue tiaw ganti nama menjadi fettuccine. Ya. Pangsit ganti nama jadi ravioli. Ya. Itulah asal-usulnya itu. Nah, sebagai seorang pejabat negara Mongol waktu itu, kerajaan Mongol, Marco ini mengunjungi tempat-tempat di Tiongkok yang baru 500 tahun kemudian dilihat oleh orang Eropa yang lain. Nah, setelah 17 tahun melayani Kubilai Khan, akhirnya Marco ini kembali ke Venesia. Sampai di situ. Ya. Nah, dia bawa macam-macam. Dia bawa emas, bawa perak, dia bawa sutra, dia bawa rempah-rempah yang dari Tiongkok itu. Lalu dia cerita semua itu yang dia lihat itu dalam satu buku. Dia tulis judulnya The Travels of Marco Polo, Perjalanan Marco Polo. Nah, ini yang terjadi. Ketika dia cerita apa yang dia lihat, si Marco ini diketawain oleh teman, keluarga, tetangga semua. Dan dianggap kalau orang gila, pembohong. Bahkan sampai pastor di gereja tempat orang tuanya tinggal itu sampai memarahi dia, kenapa kamu kok bohongnya nggak berhenti-berhenti. Sewaktu Marco Polo dalam keadaan sekarat, hampir meninggal, pastor, kemudian juga keluarga, teman semua kumpul di ranjang dia. Dia sebentar lagi akan meninggal. Dan dalam keadaan itu, mereka masih paksa dia, kamu tarik kembali semua pembicaraan kamu soal negara namanya Tiongkok yang nggak ada itu. Ya, kamu jangan meninggal dalam keadaan berdosa, yaitu bohong. Bayangkanlah sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan dia hampir mati pun mereka masih memaksa dia. Ya. Bagaimana dia menjawab desakan mereka itu untuk dia tarik kembali kata-katanya mengenai Tiongkok? Dalam keadaan terengah-engah, napas tinggal satu-satu, Marco Polo berkata begini, apa yang aku ceritakan kepada kalian, bahkan belum setengahnya dari apa yang aku lihat dengan mataku sendiri. Apa yang aku ceritakan kepada kalian, bahkan belum setengahnya dari apa yang aku lihat dengan mataku sendiri. Sekalipun orang-orang Eropa pada abad ke-13 itu menolak ceritanya Marco Polo, dianggap orang gila, dianggap bohong, tapi sejarah membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar adanya. Nah, 1300 tahun sebelum Marco Polo menulis tentang perjalanannya ke Tiongkok, ada satu orang namanya Yohanes menulis tentang perjalanannya pergi ke surga. Dan dia seperti Marco Polo menggambarkan hal-hal yang di luar imajinasinya orang Eropa zaman itu. Demikianlah Rasul Yohanes ini memberi kepada kita gambaran kisah cerita tentang hal-hal yang di luar imajinasi manusia.
Sehingga kita ini bisa-bisa mengatakan bahwa dia ini terlalu berlebihan imajinasinya. Tapi saudara-saudara sekalian, apa yang dia ceritakan adalah sesuatu yang real. Sehingga barangkali yang dia ceritakan itu belum setengahnya dari apa yang dia lihat di sorga. Tapi Alkitab beri kepada kita gambaran. Mari kita lihat di dalam catatannya, di dalam kitab Wahyu. Pengalaman sejati Yohanes ketika dia itu dibawa ke sorga. Dan ini sekali lagi bukan kisah reka-rekaan, ini adalah kisah nyata pengalamannya. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Di sorga pintu terbuka. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Wahyu itu artinya adalah dalam bahasa Yunaninya apokalipsis, itu artinya menyingkapkan. Nah, apa yang disingkapkan oleh kitab Wahyu? Ini adalah menyingkapkan sesuatu yang kita sendiri nggak bisa datangi dengan kekuatan kita. Yaitu yang disingkapkan adalah masa depan dan tempat yang namanya sorga. Realita akan sorga ini perlu kita bicarakan pada hari-hari ini, saudara sekalian. Kenapa? Mengingat hari-hari ini ada banyak sekali kita yang mengalami kehilangan teman, anggota keluarga, orang-orang yang kita kasihi. Ya. Nah, saudara tentu jangan bilang bahwa Pak itu sorga itu masih jauh, Pak, saya masih muda. Kita nggak demikian saat ini. Kenapa? Karena kita tahu saudara sekalian bahwa COVID ini juga menyerang anak-anak muda sekarang ini. Di Wahyu pasal 4, Yohanes ini dibawa naik ke sorga, ke tahta Allah, pusat alam semesta. Dan terus selanjutnya dia berikan kepada kita, kalau istilahnya nih, kalau kayak orang nonton film, trailernya, ada previewnya itu, ya. Untuk supaya kita bisa tahu sedikit kira-kira apa yang akan kita dapat dan lihat kalau kita sampai ke sorga. Ya. Nah, jadi pertama-tama kita menyadari sorga adalah tempat yang nyata, real. Ya. Kenapa real, saudara-saudara sekalian? Karena kita dikasih tahu strukturnya, ukurannya, materialnya, dan lain sebagainya. Okay? Tapi mari kita lihat Lukas 24 ayat 51. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sementara sedang memberkati murid-muridnya, dia kemudian terangkat dan kemudian dibawa ke sorga. Jadi jelas saudara-saudara sekalian, akhirnya kita menyadari di sini bahwa Tuhan Yesus sekarang ada di sorga. Nah, apa yang dia lakukan di sorga? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ayat 2. Di rumah Bapakku, yaitu di sorga, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini jaminan buat kita. Yesus itu kembali ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ayat 3. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara dengar di sini kata-kata yang menggambarkan kasih Tuhan yang demikian rupa, sehingga dia itu mau bersama-sama dengan kita. Dia pergi ke sorga untuk sediakan tempat buat kita. Dan kemudian dia akan jemput kita, dibawa ke sana. Kenapa? Karena dia ingin supaya di tempat di mana dia berada, kita juga berada. Tuhan Yesus itu ingin bersama-sama
dengan kita. Ini luar biasa. Ya. Jadi sorga adalah tempat buat kita semua yang percaya kepada Kristus dan karyanya di kayu salib. Nah, Yohanes berikan kepada kita gambaran yang jelas tentang sorga. Coba kita lihat lebih jauh ya. Di Wahyu 21, ayat yang ke-11, kita baca sampai 21. Wahyu 21, ayat 11. Kota itu, jadi sorga itu digambarkan dalam wujud suatu kota, saudara sekalian. Ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Nah, yaspis ini jelas kita tahu seperti apa batunya ada di muka bumi. Tapi ini yaspis yang berbeda karena dia jernih seperti kristal. Yaspis yang ada sekarang yang kita ada di muka bumi berwarna-warni tapi tidak jernih, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini batu yang berbeda. 12. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 13. Dan di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, 11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Kota yang besar sekali ukurannya, dibangun dengan bahan batu permata, jalan-jalan terbuat dari emas yang tapi bagaikan kaca bening. Sesuatu yang kalau kita dengar cerita demikian, jangan-jangan kita seperti para teman dan tetangga Marco Polo nih. Apa itu? Kita sulit terima gambaran yang demikian karena itu di luar imajinasi kita. Nah, tetapi yang membuat sorga menjadi sorga bukanlah karena bangunannya, batu permatanya, emas murninya itu bukan, ya. Tetapi Allah yang tinggal di sana. Sorga menjadi sorga karena kehadiran daripada Allah Tritunggal yang kita sembah. Lanjut di ayat yang ke-22, ya. Saya lanjutkan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. 26. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara terkasih, bagaimana kita menanggapi hal ini? Suatu tempat yang tidak perlu lampu. Suatu tempat di mana tidak perlu ada matahari, nggak ada matahari, tidak ada bulannya, tapi tetap penuh dengan sinar. Gimana kita membayangkan hal demikian, tempat seperti apa itu? Ya.
Dan katanya itu suatu tempat di mana tidak ada malam hari. Jadi tidak ada malam hari, siang terus. Kita susah membayangkan yang demikian. Ya. Nah, jadi itu suatu tempat yang sungguh di luar imajinasi kita. Tapi Yohanes tidak hanya memberitahu kepada kita apa yang ada di sorga, tapi dia kasih tahu kepada kita apa yang tidak ada di sorga. Dan itu sama pentingnya. Antara apa yang ada di sorga dengan apa yang tidak ada di sorga harus kita ketahui. Apa yang tidak ada di sorga? Di ayat 4 dari pasal 21. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, inilah tempat tanpa penderitaan, tanpa kesakitan. Tempat terindah yang bisa kita bayangkan, saudara sekalian. Bapak Hafilun itu sakit COVID berat sekali, sehingga ketika di-scan paru-parunya itu sudah putih semua, ya, penuh dengan virus. Dia kemudian koma 8 hari. Nah, dalam keadaan koma itu dia dibawa naik, meninggalkan ranjak rumah sakit itu dan meninggalkan tubuhnya. Dia bisa lihat sendiri tubuhnya di sana, dia bisa lihat rumah sakitnya dari atas, dia naik terus ke satu tempat yang penuh dengan cahaya. Nah, dia belum sampai ke situ. Dia belum sampai ke situ, dia lagi, istilah kita OTW, on the way, di tengah jalan. Baru di tengah jalan saja, dia cerita kepada saya bahwa dia merasakan damai yang luar biasa, bukan main. Dia merasakan sukacita yang nggak bisa digambarkan, rasa tenang, rasa nyaman yang nggak pernah dialami, sehingga dia pengen terus, dia nggak pengen kembali ke bumi. Dia pengen terus naik sampai ke tempat terang tersebut. Ya, ini sekali lagi belum sampai ke sorga loh, baru di tengah jalan sudah merasakan suatu perasaan indah yang luar biasa. Nah, saya di Instagram ada follow beberapa akun Instagram yang isinya adalah foto-foto tempat-tempat yang dianggap paling indah di dunia. Pemandangan yang hebat, yang kalau lihat kita bilang, aduh aku pengen banget ke situ. Tapi saya juga tahu, di tempat-tempat yang dianggap terindah di dunia itu tetap ada penderitaan, ada air mata, ada kematian. Sorga tidak demikian. Ya. Sorga itu tadi kita baca di Wahyu 21 ayat 4 tadi. Sorga itu di sana air mata tidak ada. Rumah sakit tidak ada. Rumah duka tidak ada. Panti jompo juga tidak ada. Kuburan tidak ada di sorga. Semua itu tidak ada. Tidak ada COVID di sorga. Tidak ada kanker di sorga. Tidak ada stroke di sorga. Jadi apa yang ada? Yang ada adalah kebahagiaan bersama dengan Tuhan yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Tuhan yang ingin bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Ya. Coba kita baca lagi. Yakobus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Yakobus 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Perhatikan kata-kata berikut. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terus, 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama selamanya dengan Tuhan di sorga. Dan kita diminta untuk menghibur satu dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Apa respons kita terhadap berita sorga, saudara sekalian? Berita sorga itu akan menghibur kita, kata Paulus, dan menolong kita hadapi berbagai hal di dunia ini. Pengharapan akan sorga ini bahkan ditemukan pada satu kelompok orang yang mestinya nggak pernah berharap akan sorga. Orang apa itu? Ateis. Ateis. Rindu akan sorga. Nggak percaya Tuhan, tapi percaya
akan adanya sorga. Dan tidak hanya satu, tapi banyak. Saya baca satu blogger ateis bernama Martin Hughes, dulunya Kristen. Dan dia bilang setelah jadi ateis, dia tidak merasa kehilangan Tuhan atau neraka, tapi dia merasa kehilangan sorga. Dia menulis dalam catatannya di internet demikian. Dia bilang gini, saya berharap ada satu sorga yang bisa saya datangi nanti. Dan ini adalah kebenaran. Maksudnya kebenaran adalah saya benar-benar menginginkan adanya sorga. Saudara perhatikan, bahkan ateis merindukan sorga. Kenapa bisa demikian? Saudara bisa nggak membayangkan umpama kalau sorga tidak ada? Kita mati selesai. Ya, seperti kata satu orang kaya, namanya Elon Musk. Dia mengatakan, setelah kita meninggal, habis. Lalu untuk apa hidup di dunia ini? Untuk apa susah payah? Lakukan banyak hal, berbuat baik, kemudian hidup benar. Untuk apa semua itu? Kalau demikian, ya, kalau setelah selesai, habis. Ya. Nah, ketika kita dengar berita sorga, kita ini mendapatkan berbagai hal. Saya bagi hanya 3 saja, saudara sekalian. Nomor 1, kita akan kuat menghadapi kehilangan. Nah, untuk saudara dan saya yang kehilangan barangkali pasangan kita, yang kehilangan barangkali orang tua kita, atau anak kita, atau ponakan atau om tante, bahkan teman-teman kita. Ya. Ada waktu di mana kita merasa sedih dan kehilangan, bingung mau ngapain, tanpa orang yang selama puluhan tahun ini ada di samping kita, yang menyertai kita, yang mengasihi kita. Ya. Air mata mengalir deras ketika berita duka itu datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, iman kita itu tidak melarang kita untuk menangis dan bersedih. Sama sekali tidak. Ya. Kadang orang salah paham dan mengira orang Kristen itu kalau ada yang meninggal nggak boleh nangis. Nggak sama sekali. Ya. Sebab Tuhan Yesus sendiri, ketika di kuburan Lazarus, dia sudah tahu benar, sebentar lagi dia akan membangkitkan Lazarus. Dia sudah tahu. Tapi toh ketika dia lihat Maria dan Marta menangis di kakinya, Tuhan Yesus itu ikut menangis. Jadi menangis bukan tabu. Tapi bersedih itu ada caranya nih. Ya. Yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi perhatikan, Paulus tidak bilang jangan berduka, jangan nangis. Dia bilang jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi ada cara bersedih yang adalah tanpa pengharapan. Nah, ini seperti apa? Itu ditandai dengan duka cita yang sangat amat berlebihan, dengan seperti terpingsan-pingsan, dengan tangisan lolongan yang tak terkendali, ya, ratapan yang tak terkendali. Di dalam Tuhan, kita ini bersedih. Air mata mengalir ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Sekalipun kata yang tepat bukan kehilangan sih, ini perpisahan yang sementara sifatnya, bukan hilang seterusnya. Ya, tapi kita sedih. Tapi pada saat yang sama, kita juga ada suatu perasaan sukacita karena adanya pengharapan akan sorga. Dan orang yang kita kasih itu sudah bersama-sama dengan Tuhan, seperti tadi kata firman Tuhan. Ya. Dan tidak hanya itu, kita juga tahu suatu hari kita akan berjumpa lagi dengan mereka sekalian. Jadi ini perpisahan yang sifatnya sementara. Dan mereka di sana yang sudah pergi duluan itu sudah bersama dengan Tuhan, yang mereka kasihi dalam keadaan sehat, tanpa ada penyakit, nggak akan sakit lagi, nggak akan jadi tua, semuanya indah di sorga. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini melihat realitas sorga dan kita kuat ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam hidup kita. Ya. Gimana Pak kalau orangnya itu belum dalam Tuhan?
Makanya, saudara-saudara sekalian, mumpung orangnya masih hidup, saudara dan saya itu berjuang keras. Dan kita berdoa tak berhenti-hentinya untuk orang kita kasih, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari ketika waktu mereka untuk menghadap Tuhan, seperti yang saya alami dengan papa saya yang pada akhirnya percaya kepada Yesus. Ya, setelah saya berdoa buat papa saya selama 35 tahun. 35 tahun. Bahkan buat diri kita sendiri, saudara sekalian. Buat diri kita sendiri saja, realita adanya sorga membuat kita tidak takut menghadapi kematian. Ketakutan puncak manusia adalah takut mati. Kadang ada orang bilang, saya nggak takut mati. Saya sudah sedikit, saudara sekalian. Biasanya orang bilang, saya nggak takut mati, biasanya belum pernah mati. Oke, ya. Nah, kita punya daftar nama-nama orang hebat, orang kaya, orang pintar yang terus terang mengaku, saya takut mati. Ya, Larry King, itu presenter CNN itu. Woody Allen, ya, itu sutradara film-film terkenal itu, yang mengatakan, ya saya sih bukan takut mati ya, cuman kalau kematian datang, mendingan saya nggak ada deh di situ, oke? Ya, dia takut mati, saudara sekalian. Ada lagi nama-nama yang lain, takut mati. Seorang yang percaya akan karya Kristus dan keselamatan dalam nama Yesus itu tidak akan pernah takut menghadapi kematian. Pada zaman gereja purba dulu, gereja mula-mula, aniaya besar sekali. Ada seorang pemimpin gereja yang ditangkap dan dibawa ke hadapan gubernur. Gubernurnya itu berusaha membujuk orang ini supaya dia itu menyangkal Yesus. Dan dia nggak mau. Lalu kemudian gubernurnya itu akhirnya kuliah dia panjang lebar. Dan ini hamba Tuhan ini kemudian bilang gini, aduh cepat-cepat aja saya dieksekusi aja lah. Kenapa? Karena dia lebih tersiksa dengerin kuliahnya Pak Gubernur. Ya. Nah, jadi dia nggak takut hadapi kematian, ya, karena adanya sorga. Lalu yang kedua, berita tentang sorga ini memberi kita pengharapan ketika menghadapi kekecewaan dalam hidup ini. Untuk saudara-saudari, Bapak Ibu, yang merasa hidup ini, saudara, banyak susah di dunia ini. Susah yang susah benaran. Ya. Bukan susah ketika ngupas salak. Ya. Saudara, banyak susah di dunia ini. Ya. Cita-cita dan impian tidak tercapai. Saudara yang sakit dan belum sembuh-sembuh. Atau saudara yang hidup sendirian. Mari kita jangan hilang pengharapan. Mari kita ingat bahwa hidup di dunia ini itu bukan satu-satunya keberadaan kita. Situasi kita akan berubah. Hidup di dunia ini cuma sementara saja. 70 tahun, 80 tahun, barangkali tambah sedikit, ya. Suatu hari semua kita akan ke sorga, ya. Nah, di situ baru selama-lamanya itu kita akan ada terus. 1 Korintus 15, ya. Itu satu pasal bicara tentang kebangkitan orang percaya sesudah kematian. Nah, di sana Paulus berkata demikian di ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini kata-kata yang tajam sekali. Bahwa kalau kita punya pengharapan hanya di dunia ini saja, kita orang paling malang di dunia. Ya. Nah, pengharapan kita jelas ada di dunia ini, ya. Orang yang punya Tuhan adalah orang yang punya pengharapan dalam hidupnya. Tadi saya saksikan Pak Hafilun. Ya. Dia dibawa ke atas, ketemu dengan 4 makhluk berbaju putih, yang kemudian memasukkan satu tongkat ke dalam mulutnya, dan kemudian dia dibawa kembali ke rumah sakit, dan di situ dia alami kesembuhan, pemulihan dari koma 8 hari. Ya. Nah, Pak Hafilun sekarang ini sudah dalam keadaan sehat, ya, sudah kembali bekerja seperti biasa, sembuh total, ya. Jadi tetaplah ada harapan bagi kita dalam Tuhan, sekalipun suatu situasi yang tanpa harapan, sama sekali pengharapan kita tidak pernah hilang di dalam Yesus. Nah, tapi perhatikan, pengharapan kita tidak hanya untuk dunia ini saja. Bahkan kalaupun waktunya seseorang menghadap Tuhan, entah caranya melalui COVID atau melalui kanker atau kecelakaan, macam-macam apapun juga itu, ya, pengharapan tetap ada.
Di dunia ini dan dunia yang akan datang, kita tidak pernah hilang pengharapan. Ya. Beberapa pemilik rumah duka itu diinterview untuk satu artikel. Dan menurut mereka, sekarang ini tambah banyak orang yang menaruh berbagai barang dalam peti mati mereka. Contoh, ada orang yang gila main golf, ketika meninggal, itu tongkat golf sama bola ditaruh dalam peti matinya itu. Barangkali dia punya suatu keyakinan bahwa di sorga ada lapangan golf. Ya. Cuma mungkin dia agak repot main di situ, karena semua orang di golf, di sorga kalau main golf katanya sekali pukul langsung hole in one semuanya. Ya. Nah, terus kemudian ada penjudi yang minta dimasukkan dadu sama kartu itu. Dia pengen main juga di sana itu. Ya. Ada lagi yang minta HP-nya, HP kesayangannya dimasukkan ke dalam peti. Nah, ini yang bikin saya bingung ya. Mungkin dia berharap siapa tahu di sana masih bisa teleponan atau WA. Tapi gimana rasanya kita kalau siang hari antar dia ke kuburan, terus malam-malam dia telepon kita? Tapi di daerah pedalaman Amerika Serikat, rupanya ada suatu kebiasaan. Para petani di sana itu seringkali ketika kerja itu kadang kehilangan jari, atau tangan, atau kaki gitu. Dan mereka itu di sana itu punya kebiasaan bahwa anggota tubuh yang kepotong itu kemudian diawetkan. Ketika meninggal, nah itu ditaruh dalam peti mati mereka. Tentu kata pemilik rumah duka, kita hati-hati, nggak kita sambungin. Kalau kita sambungin, yang melihat bisa kaget. Loh kok utuh lagi? Ya, jadi ditaruh di samping. Nah, para petani ini percaya. Nanti sampai di hidup yang akan datang, ini disambung lagi nih. Nah, kita nggak tahu nih gimana kalau yang lupa masukin. Waduh, repot deh. Ya. Nah, jadi janji Tuhan bagi kita bukanlah soal bisa main golf di sorga, atau main bola di sana, atau handphonean di sana. Janji Tuhan buat kita lebih daripada itu. Janji Tuhan yang paling luar biasa bukanlah rumah besar di sorga, bukan. Janji Tuhan yang paling hebat bukanlah bahwa kita di sorga akan berjumpa lagi dengan orang kita kasihi. Ya. Bukan itu. Janji Tuhan yang terindah buat kita adalah kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Itu yang paling indah, saudara-saudara sekalian, yang kita ingin terjadi dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa adanya berita akan sorga memberi kepada kita kegigihan untuk kita hidup hadapi berbagai tantangan, untuk kita bisa dapat kekuatan untuk hidup benar dan berbuat baik selama kita ada di dunia ini. Karena ada sorga, kita tahu bahwa kerja keras kita, perjuangan kita di dunia ini tidak sia-sia sama sekali. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, tadi saya katakan ini bicara tentang kebangkitan sesudah kematian. Ya. Ayat 58, Paulus menulis demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Kita disuruh untuk kerja keras, disuruh untuk berbuat banyak, untuk kita ini teguh, bertahan, hidup benar. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Semua kerja keras kita, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, semua tidak sia-sia. Lalu upaya kita untuk kita itu hidup benar di hadapan Tuhan, untuk kita melayani Tuhan itu semua tidak sia-sia. Ya, berkat besar menanti kita di sorga. So, perhatikan kata-kata dari Rasul Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Suatu warisan yang kekal tersedia bagi kita di sorga. Bapak Ibu sekalian, hidup benar itu tidak gampang, apalagi di zaman ini, godaan terlalu besar. Sering kita merasa begini, bahwa kita ini sudah susah payah, hidup benar, kita ini kerjanya benar, kita ini bisnis dagangnya itu yang benar, kita melayaninya dengan benar, dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi hasilnya seolah-olah kayaknya nggak ada.
Apalagi terus kita bandingkan sama mereka yang ngaco. Orang jahat tambah naik pangkat. Orang ngawur tambah makmur. Orang serakah tambah kaya. Lalu untuk apa kita hidup benar? Capek-capek. Ya. Jawabannya kita tetap hidup benar. Tetap lakukan semua segala sesuatu dengan benar. Karena apa? Karena adanya sorga. Motivasi kita itu hidup benar dan berbuat baik bukan karena hal demikian bisa bawa kita ke sorga. Enggak sama sekali. Kita ini kalau sampai ke sorga, semua cuma karena anugerah saja. Bukan karena perbuatan baik kita, kesucian kita. Bukan. Ya. Tetapi adanya pahala itu bukanlah sesuatu yang tabu buat kita, saudara sekalian. Ya. Kita jangan mentabukan yang namanya pahala buat kita di sorga. Kenapa demikian? Karena di kitab Wahyu, Tuhan Yesus tulis surat kepada 7 jemaat. Dan di tiap surat tersebut, Tuhan itu sendiri menjanjikan pahala bagi mereka yang menang, katanya. Ya. Nah, jadi ini untuk menguatkan kita, untuk kita jangan sampai capek untuk kita hidup benar dan berbuat baik di dunia ini. Lalu pertanyaan terpenting untuk kita semua pada hari ini. Bagaimana caranya untuk ke sorga? Ada guru sekolah minggu ngajarin anak-anak bagaimana cara ke sorga. Dia tanya mereka, kalau kakak jual semua milik kakak, rumah dijual, mobil dijual, semua dijual, lalu kasih sama orang miskin, itu bisa nggak membuat kakak masuk ke sorga? Rame-rame Quran anak. Tidak. Okay. Kalau kakak itu menolong orang-orang susah, menolong orang miskin kemana-mana, semua berbuat baik, itu akan bawa kakak ke sorga nggak? Warisan Quran mengatakan, oh tidak. Terus dia bertanya, kalau demikian gimana caranya untuk pergi ke sorga? Semua diem. Lalu satu anak nyaut, kakak mesti mati dulu. Kakak mesti mati dulu. Saudara sekalian, caranya ke sorga bukan dengan mati dulu. Ya. Di Kisah pasal 16, Rasul Paulus dan Silas beritakan Injil di Filipi. Lalu kemudian mereka dilaporkan ke pemerintah dan kemudian ditangkap. Masuk ke dalam penjara. Penjara yang paling tengah lagi, paling kuat. Nah, dalam penjara, mereka itu malah nyanyi di tengah malam. Dan mujizat terjadi, penjara digoncangkan oleh Tuhan, dan kemudian mereka punya belenggu lepas semua, dan pintu-pintu penjara terbuka. Nah, kepala penjara, menurut catatan Alkitab, melihat itu semua pintu penjara terbuka, pikirannya cuma satu, tawanan sekarang semua lari. Jadi dia sebagai kepala penjara, pasti dimintain tanggung jawab. Dia putuskan untuk bunuh diri. Nah, perhatikan ceritanya ya. Coba kita baca. Kisah 16, ayat yang ke-27. Kisah 16 ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Tidak ada yang lari sama sekali. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Dengarkan pertanyaan ini. Ini pertanyaan paling penting yang pernah ditanyakan oleh seorang anak manusia di dunia ini. Apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Dan jawabannya hanya ada satu. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada malam itu juga kepala penjara itu dan seisi rumahnya semua itu dibaptis. Tahukah saudara, bahwa suatu hari nanti saudara akan ketemu dengan kepala penjara itu di sorga nanti, akan ketemu dengan dia, ya, dan dia bisa cerita banyak tentang apa yang dia alami. Saya tidak tahu berapa dari saudara pada hari ini
sedang dilanda oleh berbagai keputusasaan, berbagai perasaan duka dan kehilangan. Saya tidak tahu saudara berapa saudara yang merasa saat ini saudara rasanya tidak kuat untuk berjalan lebih jauh. Izinkan Tuhan pada hari ini beri saudara kekuatan. Beri saudara penghiburan dan pengharapan untuk hadapi ini semua. Tidak hanya itu, tapi juga memberikan tempat buat kita di surga kekal bersama dengan Dia. Dan jikalau saudara pada hari ini membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk saudara bisa melangkah maju, untuk saudara bisa hadapi berbagai tekanan yang ada saat ini. Entah saudara hadapi tekanan ini karena ketakutan akan penyakit COVID, atau ketakutan akan masalah keuangan saudara, atau saudara hari-hari ini sedang hadapi tekanan secara mental karena saudara terkurung di rumah. Apapun juga situasi saudara pada saat ini, izinkan saya memohonkan satu doa kepada Tuhan buat saudara-saudara sekalian. Kalau saudara merasa saudara perlu didoakan untuk dapat kekuatan dari Tuhan, bolehkah saya undang saudara untuk bangkit berdiri? Saya mau berdoa kepada Tuhan untuk saudara. Tuhan Yesus, perhatikanlah saudara-saudariku yang hari ini Tuhan berdiri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Dari sorga, ulurkan tanganmu ya Tuhan, dan jamalah saudara-saudariku ini. Sehingga ya Tuhan Yesus, kuasa itu bekerja, memberi kekuatan dari sorga bagi mereka yang hari-hari ini sedang mengalami tekanan, sedang alami duka cita, sedang alami kesusahan. Untuk mereka yang saat ini merasakan tekanan begitu berat, hamba berdoa pada saat ini supaya kuasa dari sorga, kekuatan dalam nama Yesus itu dinyatakan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah kami penghiburan ya Tuhan. Berikanlah kami pengharapan Tuhan menghadapi semua hal tantangan dalam hidup ini. Kami berterima kasih dan bersyukur buat keselamatan kekal yang Tuhan janjikan buat kami di sorga. Sekarang Tuhan Yesus, nyatakanlah berkat-Mu Tuhan atas kami sekalian. Saudara terkasih, jikalau ada di antara saudara di sini yang pada hari ini masih belum yakin saudara ada tempat di sorga, saudara tidak yakin dengan keselamatan saudara, bolehkah saya undang saudara untuk juga berdoa? Ya. Untuk kita boleh sama-sama datang ke hadapan Tuhan dan naikkan doa kita. Untuk saudara boleh pada hari ini menyerahkan hidup kepada Yesus Sang Juru Selamat. Dan saudara akan terima jaminan keselamatan yang hanya ada dalam satu nama saja di kolong langit. Di muka bumi ini hanya ada satu nama yang janjikan keselamatan, yaitu nama Yesus. Jikalau saudara mau terima jaminan ini, terima keselamatan ini yang datang daripada nama Tuhan Yesus, izinkan saya berdoa saudara sekalian. Dan setelah saya berdoa saudara sekalian, saudara bisa hubungi kami ya di GBI Putra, atau kalau saudara ada di luar kota, hubungi gereja tertentu yang saudara bisa dapatkan informasinya untuk saudara bisa bergabung untuk menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Saya ajak saudara berdoa pada hari ini. Bukalah hati saudara untuk Yesus boleh datang dan mengubahkan hidupmu dan berikan engkau jaminan akan keselamatan kekal. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ada di sini saudara-saudariku yang pada hari ini ikut ibadah ini dan tidak yakin akan keselamatan mereka. Hamba berdoa pada saat ini untuk jamahan Tuhan. Dinyatakan. Untuk jaminan keselamatan ini diberikan ya Tuhan. Untuk damai-Mu Tuhan diturunkan Tuhan. Sehingga setiap kami pada hari ini boleh terima jaminan ini. Hamba berdoa buat mereka yang selama ini belum pernah buka hati untuk Engkau. Tapi hari ini Tuhan, pada hari ini mereka terbuka hatinya buat terima Engkau ya Tuhan. Maka Engkau boleh masuk Tuhan ke dalam kehidupan saudara-saudariku ini. Dan Engkau boleh mengambil alih hidup mereka dan mengubahkan hidup mereka dan menjadikan hidup mereka penuh berarti. Tapi juga ya Tuhan, berikan tempat bagi mereka di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jaminan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa saat ini Tuhan, memohonkan kesembuhan untuk mereka yang sakit ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya kesembuhan masih terjadi, mujizat masih ada. Kami berseru kepada Engkau sumber segala mujizat, supaya Engkau boleh menyatakan tangan kuasa-Mu, tangan kesembuhan-Mu atas saudara-saudari kami yang sakit. Dan oleh karena jamahan Tuhan, maka ya Tuhan, kesembuhan terjadi buat kami
Terima kasih, apapun sakit yang kami hadapi, Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib yang agung. Engkau sanggup ya Tuhan menyembuhkan apapun penyakit kami. Terima kasih Tuhan, uluran tangan-Mu Tuhan, alirkan kesembuhan-Mu, baik bagi mereka yang ada di rumah sakit, bahkan di ruang ICU sekalipun, yang lagi isoman di rumah. Tuhan, kuasa yang sama turun atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama berdoa buat mereka yang sakit, bukan sakit badan, tapi sakit dalam jiwa mereka, sakit keuangannya, sakit pekerjaannya, sakit usahanya, mereka yang sakit rumah tangganya, sakit hubungannya. Kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus atas semua yang sakit dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendoakan bangsa kami yang sedang dalam keadaan sakit, memohonkan aliran kesembuhan terjadi di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami dihindarkan dari memburuknya situasi ini. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan berkenan, kami berdoa Tuhan pimpin presiden kami supaya dia ada hikmat Tuhan dan tahu apa yang harus dia perbuat untuk membawa bangsa kami lepas daripada pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau boleh nyatakan terus-menerus Tuhan, kuasa yang ajaib atas para nakes Tuhan. Kami doakan para nakes Tuhan Yesus, supaya Tuhan juga melindungi mereka yang ada di garis depan. Dalam perlindungan Tuhan, mereka akan melayani para pasien dengan penuh ketenangan ya Tuhan. Keluarga mereka juga Tuhan hiburkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang sedang sulit makan, sedang kesulitan berbagai hal. Kami berdoa saat ini, Tuhan, Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu dan bahkan boleh pakai kami jadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar gereja boleh bangkit jadi berkat bagi bangsa. Sekarang Tuhan berkati tim Praise and Worship, tim media, bahkan berkati mereka yang berulang tahun di minggu sudah lalu juga Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ulurkan tangan-Mu sekarang Tuhan Yesus, dan nyatakan berkat-Mu atas kami sekalian di akhir ibadah ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur